Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going. Kekuatan militer Indonesia ternyata cukup diakui dunia. Menurut Global Firepower, di tahun 2023, Indonesia masuk daftar 13 besar ranking kekuatan militer dari 145 negara-negara di dunia. Ranking tersebut dinilai dari beberapa aspek, seperti jumlah unit militer, kondisi keuangan, hingga kemampuan logistik, kondisi geografi suatu negara, serta alutsista yang dimiliki. Mungkin yang kita ketahui selama ini, Indonesia selalu membeli alutsista buatan luar negeri. Namun faktanya, selain membeli alutsista dari luar negeri, ternyata TNI kita juga mengandalkan produk-produk alutsista buatan dalam negeri, untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai ini. Dengan membuat alutsista sendiri, selain akan menghemat anggaran militer, perusahaan alutsista dalam negeri tentunya akan menyerap tenaga kerja dari dalam negeri, serta menambah devisa negara. Tak hanya mampu melayani kebutuhan TNI kita, perusahaan alutsista Indonesia juga mampu mengekspor berbagai produk kebutuhan militer untuk negara lain. Indonesia mampu memproduksi pesawat, kapal selam, hingga senapan serbu, dengan kualitas terbaik. Bahkan produk buatan anak bangsa tersebut, menjadi primadona di berbagai negara untuk kebutuhan militernya. Dari beberapa banyak perusahaan yang dapat memproduksi kebutuhan militer, inilah 5 perusahaan penjual alutsista terbesar di Indonesia. PT PAL. PT PAL adalah perusahaan milik BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia, khususnya untuk matra laut. Perusahaan ini didirikan oleh perusahaan Belanda pada tahun 1939. PT PAL merupakan perusahaan andalan TNI Angkatan Laut untuk kebutuhan alutsistanya, seperti kapal cepat rudal atau KCR 60 meter, hingga kapal selam KRI Alugoro 405. Namun PT PAL tidak hanya memproduksi kapal perang untuk TNI Angkatan Laut saja, kapal niaga juga mampu dibuat oleh PT PAL. Saat ini, PT PAL Indonesia disebut sebagai perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia. PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara merupakan salah satu perusahaan aerospace di Asia, dengan kompetensi inti dalam desain dan pengembangan pesawat, pembuatan struktur pesawat, produksi pesawat, dan layanan pesawat untuk sipil dan militer, dari pesawat ringan dan menengah. Perusahaan ini sudah ada sejak bulan April 1976. Adapun beberapa produk dari PT Dirgantara adalah pesawat C-235, CN-295, N219 dan NC-212. PT Dirgantara Indonesia juga memproduksi berbagai helikopter seperti H225M, Bell 412EP, AS365N3, dan AS550. PT Pindad. Sebenarnya Pindad sudah ada sejak zaman Belanda. Tepatnya sejak tahun 1808, didirikan oleh Gubernur Jenderal Belanda, Willem Herman Daendels di Surabaya. Difungsikan sebagai pemasok dan pemelihara, serta sebagai tempat perbaikan persenjataan Belanda. Waktu itu namanya juga masih Constructie Winkel, atau disingkat CW. Akhirnya setelah kemerdekaan Indonesia, namanya diubah menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat, atau Pindad, di tahun 1962. Hingga saat ini, PT Pindad telah mampu memproduksi produk militer kelas dunia, dengan berbagai senjata, seperti senapan serbu dan pistol, serta amunisi. Tak hanya itu, PT Pindad juga mampu memproduksi kendaraan khusus tempur yang sudah sama dengan standar NATO. Adapun beberapa contoh produk unggulan PT Pindad Persero, di antaranya adalah MAG-4 pistol, Small Caliber Ammunition, SPR-3 Sniper Rifle, dan SS-2V4 Assault Rifle, kemudian ANOA 6x6, Armor Vehicle, Harimau Medium Tank,
Bada 6x6, Armor Vehicle, Komodo 4x4, Tactical Vehicle. Gimana? Mantap kan? I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots. PT Lundin Industri Invest. PT Lundin Industri Invest adalah perusahaan yang bergerak di bidang perangkat sistem senjata. Perusahaan ini sudah memproduksi lebih dari 250 boots untuk kepentingan industri militer sejak tahun 2003. Teknologi yang digunakan oleh PT Lundin Industri Invest ini disebut sesuai standar NATO dan NASA. Tidak hanya di Indonesia, perusahaan ini juga membuat pesanan kapal untuk pertahanan luar negeri. Salah satu produksi kapal pertahanan milik Indonesia adalah KRI Golok 688 yang diresmikan pada 21 Agustus 2021 lalu. PT Sari Bahari. PT Sari Bahari Malang adalah perusahaan swasta yang juga sudah mendapatkan izin untuk memproduksi alutsista dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Perusahaan ini termasuk menjadi perusahaan penjual alutsista terbesar di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1993. Saat ini PT Sari Bahari memproduksi alutsista untuk menyuplai keperluan militer Indonesia, seperti berbagai bom latih dan bom tajam, yang sudah standar NATO, smoke and live, rocket launcher, serta drone target bermesin jet, dan lain-lain. Dari beberapa perusahaan tersebut, juga masih banyak perusahaan di Indonesia yang sudah mampu memproduksi kebutuhan-kebutuhan militer yang berkualitas. Tentunya kita berharap perusahaan-perusahaan kebanggaan Indonesia itu terus berkembang, untuk memenuhi kebutuhan TNI kita, serta membuka lapangan pekerjaan bagi anak bangsa, dan menambah devisa negara. We all know that we never really want a boss, so I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place, don't know.